Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah kembali kita berkumpul dan bersilaturahim di Majelis Ilmu Al-Hasani dalam acara kajian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Dan kita bisa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga dengan Al-Qur'an ini kita bertemu, berjumpa, bersatu dan insya Allah tidak terpisahkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita melangkah pada acara selanjutnya yaitu uraian gramatikal Al-Qur'an dengan metode Al-Hasani surat An-Nisa ayat 140 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Capitri Ratna. Baik, kita sapa dulu guru besar kita, Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat ya Buya? Alhamdulillah sehat selalu, Bu Nurhayati. Semoga Buya selalu sehat, selalu dalam karunia dan kasih sayang Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa Ibu Capitri Ratna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ya, Nurhayati. sehat ya Ibu ya, sehat ya, cerah nih dengan hijaunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita serahkan waktu seluas-luasnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani. Kepada Buya, dipersilahkan. Syukron, Bu Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, wa sadaqa nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita bisa atau mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah selalu berkata, perbanyak bekalmu nanti menghadapku, kata Allah. Enggak kita gunakan umur kita ini sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Dan pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan yang tertarik dengan Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita berharap kelak nanti dia Hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita mohon pada Allah bersama-sama dengan beliau masih ke surganya Allah, dan di surga pun kita pengen bertetangga dengan beliau. Alhamdulillah. Dan modal kita apa? Modal kita hanya satu, yaitu mencintai Al-Quran di samping yang lain-lain. Tapi ibadah cinta Al-Quran itu insya Allah. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang
bersama orang-orang yang dicintainya. Dan kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa yang akan dibawa oleh Ibu Syafitri. Assalamualaikum Bu Syafitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alhamdulillah. Ustadz. Sehat Bu Syafitri? Alhamdulillah. Bu Syafitri di mana posisi Bu Syafitri? Bogor, Pak Oh, Ustadz. Bogor, Alhamdulillah. Hujan pagi ini Bu Syafitri, Bogor? Kebetulan belum menengok keluar. Oh, mendung ya. Sentul mendung Bu Syafitri. Bu Syafitri kalau dihitung-hitung masuk ke Alsani kapan nih Bu Syafitri ini? Masya Allah sudah lama sekali Pak Ustadz. Oh iya, mengenal Alsani udah lama ya. Iya, Tahun berapa dulu tuh ceritanya tuh? 2016 Pak Ustadz. Oh, 2016 ya, Alhamdulillah. Habis itu terputus sebentar ya. Iya. Habis itu masuk lagi, Alhamdulillah ya. Awalnya Bu Syafitri, awal sekali pada saat belajar awalnya itu apa yang terasa Bu Syafitri? Awal sekali. Awal sekali belajar merasa tidak tahu apa-apa Pak Ustadz. Karena Wah, membaca pun masih belum lancar. ya. Ya pusing Pak Ustadz. Hah? Pusing Awalnya ya. awalnya, iya Ya, betul. terus Ya karena setiap minggu Pak Ustadz mengadakan pelatihan terus itu saya ikut terus aja itu. Tiap minggu 3 hari, 3 hari, 3 hari. ya, Masuk nekat ikut terus pokoknya. ya. Baru setelah beberapa bulan ya sebulan 2 bulan baru paham, oh ini yang diterangkan, oh ini begini. Oh. Oh, ini dia ya. Oh, Iya ini. Kata betul. oh itu ya. Oh ini ya Oh, iya. KKL tuh ini Oh, begitu. iya, iya. Awalnya nggak bisa sama KKL. sekali, Bu. Ya, Bu Iya, Syafitri. Awalnya nggak menulis bisa sama saja sekali. tidak Bisa, pernah nulis Quran jadi iya. disambung semua Pak Ustadz. Iya. Sampai seingat, hari pertama orang udah latihan, hari ketiga ya. Iya, Mungkin kita 3 hari ya. Hari ketiga iya. udah latihan, Bu Syafitri itu bisa cuma nangis ya, Bu Syafitri. Iya, Alhamdulillah. Tapi sekarang katanya udah mantap sekali ini. Masya Allah, Oke, berkat bakat latihan bimbingan dari Ustadz Istiqomah juga ya. dan Bunda. Oke. Tapi masih banyak salah-salah juga Ustadz, namanya umur Namanya suka lupa. iya, Bu, biasa, Bu. Kita kan belajar Al-Quran itu belajarnya sampai mati, Bu. Kadang-kadang saya juga nemu, ini baru lagi nih. Kemarin ketemu lagi, oh ini baru lagi nih. Ada aja yang Iya, baru. betul. Nah, gitu ya. Jadi kita tetap belajar. Akhirnya kita belajar sampai usia kita dipanggil, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bu Syafitri, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilakan Bu Syafitri sepenuhnya. Silakan Bu Syafitri. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih pada Ibu Nur Hayati yang sudah memberikan waktunya dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum mulai gramatikal Anisa, surat Anisa ayat 140, kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga kepada yang sangat saya hormati Pak Ustadz Asrizal sebagai penemu dan pembimbing metode Al-Hasani. Rasa syukur juga yang tak terhenti-hentinya karena sudah dipertemukan dengan guru yang sabar, telaten dalam membimbing untuk mengurai Al-Quran secara gramatikal. Sungguh dengan metode Al-Hasani ini, Al-Quran menjadi mudah seperti yang dibilang Pak Ustadz. Untuk diurai, dipenggal, dipahami secara sehingga dalam membaca Al-Quran, nantinya kita bisa seperti membaca Quran yang tahu langsung paham artinya. Juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada seluruh yang bertugas pada hari ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Nel sebagai pembimbing saya di kelas Mei dan kelas Agustus malam, yang sabar sekali, telaten, dan dalam membimbing kami secara berulang-ulang diulang terus hingga sampai terbenakkan. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali pada teman-teman Mei dan juga Agustus yang banyak membantu dalam proses belajar dan persiapan presentasi ini. Teruntuk juga terima kasih pada Pak Budiana selaku Ketua Kelas Mei yang selalu menyemangatin kami-kami yang akan presentasi, membantu untuk menyiapkan PPT, membantu untuk menyempurnakan presentasi ini. Saya juga berterima kasih sekali dengan Pak Cocak yang sudah membuatkan PPT nanti dengan sangat indah, yang akan menayangkannya juga hari ini selaku ketua di kelas Agustus malam. Terima kasih kepada teman-teman Mei, Pak Herno, Bu Ernoviana, Bu Zulfa, dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti terlalu memakan waktu. Terima kasih sekali juga kepada teman-teman Agustus, Bu Ana, Bu Galuh, dan Bu Titin, serta yang lain yang sudah memberikan masukan-masukan untuk sempurnanya presentasi hari ini. Tetapi meskipun begitu, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan presentasi, dimohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena masih dalam proses belajar. Terakhir, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ustadz Rizal dan keluarganya diberi kesehatan, ditambah lagi kesabarannya, dan juga untuk semua pembimbing dan pendamping diberi kesehatan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu semua, saya memulai An-Nisa ayat 140 untuk mengurai secara gramatikal. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi innakum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sadaqallahul azim. PPT-nya belum, Pak Cuca. Oh. Bisa Pak Cuca? Oke. Sudah. Baik, An-Nisa, surat An-Nisa ayat 140. Saya penggal menjadi 40 penggalan, terdiri dari 3 bagian. Penggalan pertama, bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 28. Bagian kedua, penggalan ke-28
sampai dengan penggalan 32. Bagian ketiga, penggalan ke-33 sampai dengan penggalan 40. Kemudian ayat 140 ini saya mulai dari penggalan pertama. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, qad. Penggalan ketiga, nazzala. Penggalan keempat, ala. Penggalan kelima, hum. Penggalan keenam, fi. Penggalan ketujuh, al-kitabi. Penggalan ke-8, an. Penggalan ke-9, idza. Penggalan ke-10, sami'atum. Penggalan ke-11, ayatillahi. Penggalan ke-12, yukfaru. Penggalan ke-13, bi. Penggalan ke-14, ha. Penggalan ke-15, yustahza'u. Penggalan ke-17, bi. Penggalan ke-16, ha. Penggalan ke-18, ha. Penggalan ke-19, fa. Penggalan ke-20, la. Penggalan ke-21, taq'udu. Penggalan ke-22, ma'a. Penggalan ke-23, hum. Penggalan ke-24, hatta. Penggalan ke-25, yakhudu. Penggalan ke-26, fi. Penggalan ke-27, hadisin. Penggalan ke-28, ghairi. Penggalan ini sampai bagian pertama. Kemudian bagian kedua dimulai dari penggalan ke-29, inna. Penggalan ke-30, kum. Penggalan ke-31, idan. Penggalan ke-32, misluhum. Penggalan ke-33, inna. Penggalan ke-34, Allahi. Penggalan ke-35, jami'ul munafiqina. Penggalan ke-36, wa. Penggalan ke-37, al-kafirina. Penggalan ke-38, fi. Penggalan ke-39, jahannama. Penggalan ke-40, jami'a. Baik, kita uraikan dulu dari bagian pertama. Wa. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Kemudian penggalan kedua, qad. Huruf bermakna, artinya sungguh. Kemudian nazzala, itu bentuknya adalah KKL, di cirinya berharokat fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata nazzala, pelakunya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 448, yang artinya dia telah menurunkan. Kemudian selanjutnya penggalan keempat, ala. Bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Kemudian penggalan kelima, kum. Kata ganti, artinya kalian. Penggalan keenam, fi. Huruf jar, artinya di dalam. Kemudian penggalan ketujuh, itu al-kitabi. Penggalan ke-8, inna, in. Penggalan ke-8, in. Maaf. Al-kitabi, bentuknya adalah KBKK.
Ciri kata bendanya didahului huruf jar, diawali dengan alif lam. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala biasa. Kemudian kata bendanya kitabun. Karena diawali dengan huruf jar, maka menjadi kitabin. Kemudian karena didahului alif lam, maka menjadi alkitabi. Pola kata bendanya fi'alun. Ada di Mahmud Yunus, halaman 366, yang artinya kitab. Di sini kitab Al-Quran. Kemudian penggalan ke-8, an adalah huruf bermakna yang artinya bahwa. Penggalan ke-9, idza, huruf bermakna yang artinya apabila. Kemudian penggalan ke-10, sami'tum, bentuknya adalah KKL, cirinya di akhir kata diakhiri dengan tum yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya sami'a, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 179 yang artinya kalian telah mendengar. Selanjutnya penggalan ke-11, ayatillah. Ayatillahi bentuknya adalah KBM atau kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya pada kata pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kemudian kata keduanya berakhiran kasroh. Kata benda majemuk terdiri dari dua kata, yaitu ayati dan Allahi. Ayati bentuknya KBKK, objek jamak. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Tanwinnya hilang karena bertemu dengan Allahi. Ciri objek jamaknya berakhiran atin. Jadi asalnya ayatan, karena objek jamak perempuan tidak ada ayatan, maka menjadi ayatin. Akar katanya awaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya ayatun, kata benda tunggalnya ayatun, pola kata bendanya fa'latun, kata benda jamaknya ayatun, ayatun, pola kata benda jamaknya fa'latun. Ada di Mahmud Yunus halaman 53 yang artinya ayat-ayat. Allahi sebagai kata ganti artinya Allah. Sehingga kata benda majemuk ayatillahi diartikan ayat-ayat Allah. Selanjutnya penggalan ke-12, yukfaru. Bentuknya adalah KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya berawalan yu dan berakhiran domah. Ciri pasifnya adalah berawalan yu dan berharokat fathah di akar kata kedua. Pelakunya huwa, akar katanya kafaro, polanya fa'ala,
ada di Mahmud Yunus 378 yang artinya dia diingkari. Penggalan ke-13 bi bentuknya huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-14 ha sebagai kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-15 wa huruf bermakna yang artinya dan. Kemudian penggalan ke-16 yustahza'u. Bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya diawalin dengan yu dan berakhiran dhammah. Ciri pasifnya berawalan yu dan berharokat fathah di akar kata kedua. Huruf kedua dari akar kata. Pelakunya huwa, akar katanya haza'a, polanya istaf'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 482 yang artinya dia akan diperolok-olok. Kemudian penggalan ke-17 bi yang bentuknya huruf jar artinya dengan, ha sebagai kata ganti artinya nya. Kemudian penggalan ke-19 fa adalah huruf bermakna artinya maka. Kemudian la itu huruf bermakna diartikan janganlah karena akan mempengaruhi KKSAD sesudahnya. Terdapat di buku materi halaman 37 yang berjudul huruf yang mematikan baris KKSAD. Kemudian penggalan ke-21 taq'udu bentuknya adalah KKSAD. Diawalin dengan ciri KKSAD-nya diawali dengan ta dan waw sukun na. Asalnya dari taq'uduna karena didahului huruf la maka menjadi taq'udu, na-nya hilang diganti dengan alif. Yang menunjukkan pelakunya antum, akar katanya qa'ada, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 350 yang artinya kalian duduk. Penggalan ke-22 ma'a bentuknya huruf bermakna yang artinya bersama. Kemudian hum sebagai kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-24 hatta bentuknya huruf bermakna artinya sehingga. Dia adalah huruf yang memfathahkan KKSAD. Ada di materi halaman 36. Penggalan ke-25 untuk selanjutnya yakhudhu bentuknya adalah KKSAD. Ciri KKSAD-nya diawali dengan ya dan waw sukun na. Seharusnya yakhuduna karena pengaruh hatta maka menjadi yakhudu, nunnya hilang diganti dengan alif. Pelakunya hum, akar katanya khawadha menjadi khadha sesuai dengan kaidah SIA 1.2 yang bunyinya apabila dalam akar kata
di tengah akar kata, huruf kedua dari akar kata ada waw dan ya berubah menjadi alif. Jadi khawado menjadi kholdo. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 122. Artinya mereka masuk. Kemudian penggalan ke-26 fi adalah huruf jar yang artinya di dalam. Penggalan ke-29 hadisin. Bentuknya adalah KBPA. Ciri kata bendanya didahului dengan huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga dari akar kata. Akar katanya hadatsa. Kata bendanya hadisun. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus, akar katanya 241. Untuk pola fa'ilunnya ada di Munawir, maaf. Ada di Munawir halaman 241 untuk akar katanya. Dan untuk hadisinnya ada di halaman 242. Yang artinya percakapan. Kemudian ghairihi penggalan ke-28 bentuknya adalah KBM atau kata benda majemuk. Ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kemudian kata keduanya berharokat kasroh. Dan di sini sebagai kata ganti sebagai pemilik. Kata benda majemuk terdiri dari dua kata yaitu ghairi dan hi. Ghairi bentuknya adalah KPKK. Akar katanya ghoyaro menjadi akar katanya goro dari ghoyaro sesuai kaidah SIA 1.2 yang dituliskan di buku materi. Apabila dalam akar kata di tengah ada huruf waw dan ya maka berubah menjadi alif, maka goyaro menjadi goro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 304, artinya selain. Sedangkan hi sebagai kata ganti artinya nya. Jadi kata benda majemuk ghairihi diartikan selainnya. Sampai penggalan ke-28 ini ada termasuk bagian ke-1. Maka arti dari bagian ke-1 dan sungguh dia Allah telah menurunkan atas kalian di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok dengannya, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sehingga mereka masuk di dalam percakapan lainnya. Kemudian untuk yang bagian kedua diawali dari penggalan ke-29. Penggalan ke-29 inna. Bentuknya huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Hum sebagai kata ganti artinya kalian. Idzan itu adalah kata benda murni yang artinya jika demikian. Misluhum bentuknya adalah kata benda majemuk
Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda keduanya berupa kata ganti sebagai pemilik. Kata benda majemuk terdiri dari dua kata, yaitu mislu dan hum. Mislu bentuknya adalah KBKK. Akar katanya masalah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 410 yang artinya seperti. Hum, kata benda keduanya hum sebagai kata ganti yang artinya mereka. Jadi kata benda majemuk misluhum artinya seperti mereka. Untuk bagian kedua diartikan sesungguhnya kalian jika demikian seperti mereka. Kemudian bagian ketiga dimulai dari penggalan ke-33 yaitu inna. Inna bentuknya huruf bermakna. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-34 Allah. Karena ada inna sebelumnya maka menjadi Allah. Seharusnya Allahu. Yang artinya Allah. Kemudian penggalan ke-35 jami'ul munafiqina. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda majemuk terdiri dari dua kata, jami'u dan al-munafiqina. Jami'u bentuknya adalah kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya adalah tanwin karena bermajemuk dengan alif lam maka tanwinnya hilang. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama adalah fathah panjang. Huruf keduanya berharokat kasroh. Akar katanya jami'ah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Fa'ilun. Itu kurang panjang tulisannya, mohon maaf. Yang artinya di Mahmud Yunus halaman 91 artinya yang mengumpulkan. Kemudian kata benda keduanya al-munafiqina bentuknya adalah kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya mu dan berharokat kasroh pada akar kata kedua. Ciri jamaknya adalah ya sukun na. Akar katanya nafaqo. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya munafikun. Pola kata benda tunggalnya mufa'ilun. Kata benda jamaknya munafiqina. Pola kata benda jamaknya mufa'ilina. Jadi al-munafiqina dari Mahmud Yunus halaman 463 yang artinya orang-orang munafik.
kata benda majmuk jami'ul munafiqina, jadi artinya yang mengumpulkan orang-orang munafik. Kemudian penggalan ke-36, wa huruf bermakna artinya dan. Panggilan ke-37 al-kafirina, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya diawalin dengan alif lam. Ciri pelaku aktifnya adalah kata pertama berharokat panjang, ka panjang. Ciri jamaknya ya sukun na. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kafirun, pola kata bendanya fa'ilun, kata benda jamaknya kafirina, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Ada di Mahmud Yunus halaman 378 yang artinya orang-orang kafir. Penggalan ke-38 fi adalah huruf jar yang artinya di dalam. Penggalan ke-39 jahannama itu adalah kata benda nama artinya neraka jahanam. Kemudian penggalan ke-40 jami'an. Bentuknya kata benda pelaku aktif. Cirinya adalah ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya jami'a. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 91 yang artinya semuanya. Jadi bagian ketiga diartikan sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. An-Nisa ayat 140 secara keseluruhan diartikan dan sungguh Dia Allah telah menurunkan atas kalian di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok dengannya, maka janganlah kalian duduk bersama mereka hingga mereka masuk di dalam percakapan lainnya. Sesungguhnya kalian jika demikian seperti mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Demikian uraian An-Nisa ayat 140. Apabila ada salah-salahnya mohon dimaafkan karena masih belajar. Ini ada pantun. Bungkus kasur dengan karung goni, simpan rapat di dalam lemari. Panjatkan syukur di pagi ini, banyak nikmat telah diberi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Coca. Sudah Alhamdulillah. ditayangkan PPT-nya. Alhamdulillah. Gimana Bu Jabitri? Ini beda sekali. Plong Pak kali. Ustadz, ya Allah, Saya plong. melihat lancar, jadi intonasi juga bagus, uraian juga bagus. Beda kali dengan Bu Jabitri tahun 2017 Bu Jabitri ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu istilahnya apa Bu? Ngulik-ngulik ya, rajin ngulik-ngulik ya. Ngulik Quran Pak Ustadz istilah saya. Saya salut sama Bu Jabitri waktu pergi dinas sama suami, di kamar melihatin ke saya itu opornya isinya buku semua ya.
Al-Quran, kamus, latihan ya Bu Fitri. Itu Iya. menandakan kalau kita hajat yang kuat itu ya. Nah, Bu Fitri sekarang berapa ayat satu hari latihannya Bu Fitri? Eh, Tidak tentu Ustadz kalau lagi ini ya Kosong ya. kadang ya, tapi alhamdulillah selalu karena juga sambil menghafal Pak Ustadz, ini lagi Iya. program menghafal ya. Oh ya, dua-dua ya. Memudahkan. Ya, Jalan menghafal dan memahami ya Bu ya. ya, Ah, alhamdulillah mudah Pak Ustadz, jadi mudah-mudahan mudah Masya Allah. Terima mudah-mudahan kasih Ustadz. kita selalu istiqomah ya Bu Fitri ya. Alhamdulillah Insya ya. Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang diuraikan Bu Fitri. Alhamdulillah sangat mumtaz ya. Saya nambah dikit aja ya, mungkin melengkapin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat ya, dan sungguh-sungguh. Ya. Jadi qad itu kata penegas, huruf penegasan ya. Nazala, dia telah menurunkan. Jadi nazala nanti yang baru-baru itu pola fa'ala. Dan sungguh-sungguh dia telah menurunkan alaikum kepada kalian. Kepada kalian, itu kalian itu orang-orang yang beriman. Ya. Fil kitab di dalam sebuah kitab, dalam Al-Quran. Apa isinya? Iza sami'tum, ketika kalian mendengar ayatillahi, ayat Allah. Nah, yukfaru, diingkari dengannya, wa yustahza'u, diperolok-olokan dengannya. Jadi orang-orang kafir, orang munafik dari segi konteks memperolok-olokkan ayat Al-Quran. Macam-macam lah. Fala, maka janganlah taqudu, kalian duduk mau bersama mereka. Jadi arti duduk itu bukan hanya sekadar duduk, Bu. Jadi duduk itu bahasa metafor, itu artinya ya jangan berbicara apapun dengan mereka. Jauhin mereka. Kan sama bahasa metafor itu juga ada. Saya belum udah lama nggak berjumpa dengan batang hidungmu. Batang hidungmu, berarti bukan hanya hidung aja, Bu, seluruh tubuh. Jadi jangan nanti fala taqudu, dan janganlah kalian duduk. Wah, berdiri kan boleh. Nah, kan gitu ya. Jadi janganlah bersama mereka. Hatta sampai Yahudu, mereka membalikkan atau mereka masuk fi hadisin ghairi, pada cerita atau topik yang lainnya. Jadi tidak bicara Quran lagi. Kalau bicara dia tentang Quran yang diperolok-olokkannya, yang diingkarinya, dan cara dengan mereka. Tapi kalau mereka bicara yang lain, silakan. Innakum, sesungguhnya kalian, izan. Nah, jika demikian, tetap duduk bersama mereka, maka kata Allah, misluhum, kalian sama seperti mereka. Tapi kan jadi kafir, jadi ikut kita menikmati ceritanya, bagaimana Al-Quran diingkarinya, Al-Quran diperolok-olokkannya, lalu ikut kita bersama mereka, maka kita misluhum, seperti mereka. Kemudian ditutup dengan ayat, innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafikina, pengumpul, yang mengumpulkan, dan pengumpul, penghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi yang munafik, yang memperolok-olokkan, yang mengingkari tadi, maka Allah pengumpul atau mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir di jahannam, dalam neraka jahannam. Jami'an, semuanya. Semuanya. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti ini. Kita tetap percaya penuh kepada Al-Quran. Kita mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh kita, dan kita percaya sepenuhnya apa yang Allah sebutkan di sini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang sudah disampaikan Bu Fitri, sangat mumtaz ya Bapak Ibu ya. Tentu karena dalam belajar tentu ada hal-hal yang mungkin salah. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang diajarkan oleh Allah kepada kami. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang dapat kami sampaikan, dan saya kembalikan kepada Bu Moderator, Bu Nur Hayati Damiri, untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Nur Baik, Hayati. terima kasih Buya, Masya Allah, luar biasa. Amazing buat Bu Fitri, benar-benar menginspirasi, memotivasi, penyampaiannya sangat luar biasa, semangat, terinci, tenang, dan mumtaz ya. Semoga Makasih, Bu Nur penampilan Hayati. ya, semoga penampilan Ibu ya Masya Allah pagi ini menginspirasi, Amin, amin memotivasi ya para Rabbal peserta Alamin. Zoom pagi ini, Jumlahnya terutama banyak. yang belum
menguraikan ayat. Saya ada Mm, mm, mm. pantunnya.